Majikan main ke rumah bibinya. Tapi pas lihat Emon, bibinya malah nutup pintu lagi. Untung majikan punya kunci cadangan. Bibinya bilang, dia nggak suka sama kucing. Tapi Emon pinter kok, kata majikan. Majikan pun nyuruh Emon buat buktiin kemampuannya. Emon pun mulai berkeliling rumah. Tapi malah mecahin vas dong. Bibinya udah mau marah, tapi nggak taunya ada emas di dalam vas itu. Majikan suruh Emon cari harta tersembunyi lagi. Nggak lama kemudian, Emon langsung nemu duit emas. Seketika bibinya majikan langsung sayang sama Emon. Nyapu pun sambil gendong Emon. Dan pas majikan dan Emon mau pulang, bibinya ngasih angpau berisi uang sebagai tanda terima kasih sama Emon. Majikan nyiapin hadiah buat fans Emon yang datang ke rumah. Tapi pas mau dikasih, dia nolak. Dia bilang mau minta bantuan aja buat cari kucingnya yang hilang. Jadi kakaknya nggak suka sama kucing dan kucingnya diusir keluar. Majikan dan Emon pun memutuskan untuk bantu. Mereka cari kemana-mana dan pasang iklan kucing hilang. Secara kebetulan kakaknya lewat dan nyuruh adiknya buat berhenti cari kucing itu. Tiba-tiba dari kejauhan Emon dengar suara kucing mengeong. Ternyata itu adalah kucing fansnya Emon yang hilang. Mereka akhirnya bersatu lagi. Dia pun sangat berterima kasih sama Emon dan majikan. Biar dia semangat terus, majikan pun kasih hadiah iPad. Mumpung harga emas lagi tinggi, majikan dan Emon mau berburu emas dan dijual di toko emas. Mereka pun mulai petualangan di sungai. Gak lama kemudian, Emon langsung nemu ikan emas. Dan pas udah nyampe rumah, Emon malah mecahin telur dong. Gak disangka ternyata ada emas di dalam telur itu. Majikan langsung pecahin telur-telur lain. Wah, Emon pinter deh. Emas yang mau dijual udah kekumpul. Tiba-tiba teman majikan main ke rumah. Dan dia lihat emas-emas itu. Diam-diam dia lepas gelang yang dipakainya dan dimasukin ke kantong jaket. Terus dia pura-pura kehilangan gelang dan nyalahin Emon. Padahal gelang itu diumpetin di jaket. Majikan yang nggak tahu nyari gelang itu kemana-mana. Temannya bilang majikan harus ganti rugi dan ambil semua emas yang udah dikumpulin Emon dan majikan. Karena nggak punya temen, hari ini Emon mau main sama robot aja. Emon bermain lari-larian. Karena berisik, pemilik kos langsung negur. Emon disuruh sembunyi biar gak dimarahin. Pemilik kos pun masuk dan dia curiga ada bekas jejak kaki kucing. Untungnya Emon ngumpet di lukisan. Dia cariin Emon kemana-mana, untung yang diambil boneka yang lain. Terus dia bilang cincinnya yang mirip kalung boneka ini hilang. Karena gak nemuin Emon, dia pun pergi. Tapi pas udah keluar, tiba-tiba dia balik lagi. Emon langsung ketahuan deh. Tapi untungnya Emon nemuin cincinnya yang hilang. Dia pun gak jadi marah. Malah nyewa Emon buat cari barang hilang yang lain. Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Teman majikan dateng. Dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah aji mumpung dong. Makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Kata Emon, ada sesuatu di atas kursi. Pas majikan cek, kok ada stocking perempuan. Majikan jadi curiga dan geledah tas pacarnya. Ternyata ada cincin. Tapi pas dicoba, cincinnya kebesaran. Majikan jadi makin curiga sama pacarnya. Apalagi akhir-akhir ini suka teleponan diem-diem dan dandan rapi. Majikan nemu diary yang digembok. Lalu nyuruh Emon buat cari tahu passwordnya. Emon mulai nyari kemana-mana mengandalkan indera penciumannya. Bahkan ada yang diumpetin di sepatu juga. Akhirnya majikan tahu passwordnya dan berhasil buka buku diary.
Di situ ditulis waktu dan sebuah alamat. Pas majikan samperin alamat itu, bener aja. Ada pacarnya yang lagi selingkuh. Dia pun marahin pacarnya dan minta putus. Majikan bantuin adik sepupunya cari barang yang hilang. Ternyata tadi barang-barangnya diambil sama ayahnya. Emon bantu cari di sekitar rumah, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka cari di dalam rumah pas ayahnya lagi pergi. Emon nemu sebuah brankas tersembunyi. Di dalam brankas itu ada foto idol K-pop yang dicari sepupu majikan. Lalu Emon nemu senter buat cari tahu kode brankas itu. Brankas pun berhasil dibuka. Di dalamnya ada barang-barang sepupu majikan. Gak lama kemudian ayahnya pulang, lalu marahin anaknya. Majikan yang kasihan lihat sepupunya dimarahin pun langsung ngadu ke bibinya. Dia bilang suaminya sembunyiin uang di dalam brankas. Perang dunia pun terjadi. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Tanggal 20 adalah ulang tahun Cici yang keempat. Tapi majikan bokek, jadi nggak dirayain. Cici sedih, ulang tahunnya jarang dirayain. Sementara kucing lain sering dirayain. Cici jadi nggak semangat deh. Padahal kali ini majikan udah siapin dekorasi buat rayain ultah Cici. Majikan juga siapin kue ulang tahun yang lucu. Hasil dekorasinya pun bagus banget. Cici senang dapat kejutan. Bahkan ada boneka kaktus yang joget sambil nyanyi happy birthday. Cici yang gak nyangka cuma bisa bengong. Belum selesai sampai di situ. Majikan juga kasih hadiah aksesoris dan baju cantik buat Cici. Banyak banget. Cici akhirnya senyum lebar. Ucapin selamat ulang tahun buat Cici dong teman-teman. Majikan pengen beli tanghulu buah, tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong dateng, pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Majikan beliin Oreo kasur baru, tapi kasurnya kecil bingit. Badan Oreo yang endut jelas gak muat. Oreo pun jadi bete. Tenang aja Oreo, majikan udah beliin kasur baru buat kamu. Kasurnya gede banget, kamu bisa guling-guling di situ. Tapi tiba-tiba majikan bawa bantal dan boneka dan malah tidur di situ dong. Oreo pun jadi kesel dan ngambek. Si Putih pengen dibikinin bola buntut. Dia pun pasang muka memelas, tapi majikan gak mau bikinin. Dia pun sampai pura-pura pingsan dan jerengin mata biar dibikinin. Karena kasihan, akhirnya majikan bikinin bola buntut buat si Putih. Dia pun pamerin kemana-mana, bikin para kucing jadi iri. Bontot pun kepengen minjem bola buntut si Putih. Langsung diamuk dong. Si Putih pun sedih gak punya bola lagi. Majikan pun ngasih telur, kirain buat bola buntut si Putih. Gak taunya malah diceplok buat telur goreng dong.